lam tamassa yaduhu qattu yada imra'atin la yamliku riqqaha aw ismata nikahiha aw takunu dzata mahramin. Tidak pernah menyentuh tangannya Rasulullah kepada tangannya wanita yang bukan dimiliki, artinya yang bukan budaknya atau yang bukan istrinya atau yang bukan mahramnya. Jadi tiga hal ini saja yang disentuh, tiga golongan ini saja yang bisa bersentuhan dengan Rasulullah. Budaknya Rasul sendiri ya, karena ini diizinkan syariat memang. Budak, istri, dan yang mahram, ibu, bibi, anak, itu mahram. Selain ini tidak ada wanita yang bersentuhan tangannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram, bukan istri, dan bukan budaknya. Ya, kalau sekarang sudah nggak ada budak, yang bisa kita sentuh sekarang cuma dua, istri kita dan mahram kita. Ibu sentuhan tangan, salaman. Adik salaman sama kita, kita salaman sama kakak, salaman sama bibi. Hanya itu mahram. Ini mahram sudah pernah kita baca dulu di bab hal-hal yang membatalkan wudu di kitab Sakinah aja. Nanti insya Allah kita ngulang kitab baru, akan ketemu lagi bab ini. Ini perlu diperhatikan bab ini. Mungkin nanti timbul pertanyaan, Beb, salaman sama guru gimana? Salaman sama kawan gimana? Atau salaman istri paman kalau laki-laki ya, istrinya paman, atau kalau perempuan ibu, suaminya bibi kita, boleh nggak? Kan mereka bukan mahram. Di agama, di syariat Islam, mu'tamad madhab kita Imam Syafi'i, tidak boleh. Ambil dari hadis ini, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari ya. Hadisnya di sini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah nggak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahram dan selain istrinya. Ini yang mu'tamad, yang dipakai kebanyakan ulama. Entah nyentuhnya pakai syahwat ataupun nggak ada syahwat. Saya nggak ada syahwat kok, nggak ada nafsu, karena saya hormat aja sama ini temannya bapak, temannya ibu saya, temannya ibu misal. Kalau kita laki-laki temannya ibu, ini nggak enak aja tetangga saya, hormat, nggak ada syahwat, sama saja. Ini yang mu'tamad. Nah, ada ulama yang mengambil makna lain. Sedikit ya, sedikit. Ada pandangan lain sedikit yang mengatakan tidak apa-apa selagi nggak ada syahwat dan ada hajat, bukan tanpa hajat, ada keperlu. Cuman ini tidak banyak digunakan di mazhab Imam Syafi'i, sedikit. Nah, intinya ringkas cerita dari ini, mungkin kan nanti akan timbul pertanyaan, Beb, ya kayak kita sekarang, zaman sekarang, hampir mungkin bakal nemukan beberapa ustadz, beberapa guru, beberapa habaib, beberapa ulama, itu tuh saya lihat tuh salaman sama perempuan. Itu muridnya salaman sama dia. Oh, gimana ini? Ini bukan untuk membandingkan, bukan untuk menyalahkan. Kayak saya sekarang, kita baca ini. Saya ini baca ya. Saya membaca tulisan Imam Ghazali dan tulisan Syekh Abdul Somad. Bukan saya ngasih hukum ke sampean. Saya cuma membacakan. Ya, membacakan bahwa baginda di mazhab Syafi'i, sentuhan laki perempuan yang bukan mahram dilarang, hukumnya haram dengan atau tanpa syahwat. Lalu kalau ada yang bilang boleh, gimana? Apakah mereka salah? Yaitu mereka punya dalil, mereka mengikuti apa? Keyakinan mereka. Terus gimana? Yang benar yang mana? Bukan untuk dibandingkan. Memang dari segi dalil lebih kuat yang tidak boleh. Dari segi dalil lebih kuat yang tidak boleh. Menyentuh perempuan yang bukan mahram, walaupun salaman, murid salaman sama guru ya, dari segi dalil lebih kuat yang tidak boleh. Cuman kalau ada ustadz yang melakukan itu, guru yang melakukan itu, satu, bukan kita langsung untuk menyerang mereka. Ini ada guru sesat salaman, atau lebih parah kebalikannya. Oh, ini kitabnya salah, ini Imam Ghazali salah. Buktinya saya lihat nih ada guru orang besar kok, orang hebat kok, salaman. Tidak ada sekalian. Memang bab kayak gini, bab khilafiyah di fikih itu bukan untuk membandingkan. Bukan untuk membandingkan. Ya silakan, yang mau ikut yang boleh, yang mau ikut yang tidak boleh. Cuman dari segi pembelajaran kita lihat, pelajari. Kalau sampai ingin detail ya tanya sama ulama ahlinya, nanti buka kitab fikih.
lihat dari dalilnya mana yang lebih kuat, ikuti yang lebih kuat. Saran saya, ini saran, yang lebih aman buat hati sampean yang mana? Yang lebih aman buat hati pian yang mana? Lebih aman buat diri kita, lebih warok buat kita itu yang mana? Ya itu yang kita kerjakan. Biasanya kita ini manusia yang tergoda dengan syahwat. Saya punya murid-murid perempuan. Ya walaupun kita udah punya istri, udah punya anak kayak guru-guru di sekolah, nanti kebetulan anaknya udah SMA, ya muridnya perempuannya sudah masuk batasan yang kita biasanya laki-laki kepengen. Nah kesempatan setan nanti pas salaman diajak lirik lihat tuh muridnya tuh, itu lumayan, itu cakep. Nanti setan bakal gitu, kebalikannya ibu-ibu sama. Nah ini kan bisa terjadi seperti itu. Makanya untuk kita yang syahwatnya masih dikuasai nafsu, yang masih digoda setan, nggak usah ikut-ikut lihat ulama yang tidak apa-apa. Nggak apa-apa ini, ada ulama yang boleh salaman, nggak usah ikut-ikut itu dulu. Ini cuman untuk kita.